Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bahas soal, ngobrol ringan aja ya judulnya, soal interview Ralf Rangnick setelah pertandingan menghadapi Brentford 1-3. Ini gua ambil langsung dari manunited.com. Dimulai dengan pertanyaan soal performa di dua babak. Ralf Rangnick menjawab, saya tidak bisa bilang kita memiliki pembicaraan yang cukup kuat di jeda. Tapi tentu saja kita harus mengubah beberapa hal. Di babak pertama kita tidak cukup bagus di hampir semua aspek dari permainan. Passing yang tidak bagus, tidak cukup kuat ketika melakukan 50-50, artinya duel ya. Dan kita sering kehilangan bola kedua. Di babak kedua kita menjadi lebih bagus, kita menyerang mereka lebih tinggi lagi di lapangan. Kita mengambil posisi yang baik dan ketika kita melakukan counter attack, kita membuat gol. Itu adalah perbedaan yang cukup besar. Artinya ini ya perbedaan antara babak pertama dan juga babak kedua. Lalu ada juga pertanyaan soal masalah tentang permainan Brentford yang menantang dengan cukup tinggi ya. Rangnick mengatakan dari cara mereka bermain, mereka sangat agresif, mereka sangat proaktif dan berani dengan sangat fisikal. Kita sebenarnya tahu itu dari awal, tentu saja kita memperhatikan mereka ketika mereka bermain di rumah. Ini bukan kebetulan mereka mengalahkan tim seperti Arsenal dan mendominasi mereka. Kita sangat mengerti tentang hal ini. Tapi di babak pertama, kita tidak cukup bagus di banyak aspek. Di babak kedua, kita memiliki counter attack situasi untuk kita ya. Dan kita bisa membuat 3 back mereka itu drop dan membuat mereka untuk dalam situasi sprint ya, sprint duel. Dan kita tahu kita akan lebih bagus di area ini di lapangan. Artinya sebenarnya Rangnick ini justru mengharapkan itu tadi banyak memanfaatkan ruang-ruang kosong, space kosong untuk itu tadi adu sprint, karena Manchester United ini cukup bagus dalam hal tersebut dan ini tidak terlihat di babak pertama, tapi di babak kedua ya kita memiliki banyak kesempatan seperti itu dan mampu juga membuat gol ya. Ditanyakan juga soal David De Gea yang melakukan banyak penyelamatan yang cukup gemilang. Dijawab oleh Rangnick, dia telah melakukannya di beberapa minggu terakhir. Penyelamatan yang sangat brilian di babak pertama, beberapa penyelamatan yang sangat gemilang di babak pertama. Salah satu kiper terbaik di dunia saat ini, kalau saya bisa bilang. Gua setuju ya. Lalu ditanyakan juga soal pengaruh dari Scott McTominay. Dijawab oleh Rangnick, di babak kedua Scott, saya harus berkata lagi, merupakan pemimpin yang sesungguhnya. Dia bermain dengan otoritas dan kita sangat membutuhkannya. Kita sangat membutuhkan hal itu. Saya pikir itu sangat-sangat positif dan memberikan positif efek ke pemain lain di atas lapangan. Ya memang Scott McTominay di babak kedua gue pikir tampil kalau lihat secara teknis ya, dia lebih bagus dan dia lebih berani untuk naik. Jadi ketika di babak pertama ini konsentrasinya lebih di tengah, bahkan untuk mundur ya, tapi setelah di babak kedua ini lebih ke tengah, agak sedikit ke depan. Jadi Manchester United punya lebih banyak variasi dan juga opsi ya untuk melancarkan build up serangan. Lalu ditanyakan juga gol ya. Ketiga gol ini kan kebetulan tadi malam ini dicetak oleh pemain lulusan Akademi Manchester United semua nih ya. Ditanyakan hal tersebut ke Rangnick. Rangnick menjawab, saya sangat senang tentang pemain-pemain muda kita. Kita memiliki 3 pencetak gol yang muda hari ini. Tapi saya juga harus mengatakan semuanya ini dipersiapkan oleh Bruno. Bruno betul-betul mensupport ini, men-setup ini secara brilian ya, karena memang Bruno memberikan 2 assist kan ke mereka.
dan mampu dimanfaatkan baik itu oleh Greenwood dan juga kalau tidak salah oleh Rashford, karena golnya Elanga ini kan assist dari seorang Fred ya kalau tidak salah. Lalu ditanyakan soal penampilan Elanga, dijawab lagi oleh Rangnick. Dia melakukan follow up tentang apa yang ditunjukkan di Villa Park. Walaupun hal tersebut saya pikir dia bermain cukup bagus ketika di Villa Park ya. Hari ini saya bisa bilang kalau dia ini cukup luar biasa di babak kedua. Banyak pekerjaan terhadap bola dan juga mencetak gol yang cukup penting. Gol pertama yang cukup penting. Ya gue sepakat sih, penampilan Elanga di babak kedua melawan Brentford kalau dibandingkan dengan Elanga babak kedua menghadapi Aston Villa jauh banget ya. Di babak kedua melawan Aston Villa tuh nyaris tidak terlihat, walaupun di babak pertama dia cukup bagus bermainnya, kontribusinya cukup jelas terutama di sisi kiri, sisi di mana dia beroperasi. Tapi di babak kedua nyaris tidak terlihat. Nah, sebaliknya kemarin menghadapi Brentford di babak pertama dia tampil ya nggak seperti babak kedua menghadapi Aston Villa, tapi juga belum sebagus ketika di babak pertama menghadapi Aston Villa. Ketika menghadapi Brentford ya jelek lah ya. Tapi di babak kedua ternyata penampilannya berubah ya, mencetak gol, pergerakannya juga cukup cair dan ya membuat Manchester United terlihat lebih berbahaya di babak kedua. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang penting. Apa yang Ronaldo katakan setelah pergantian? Nah, ini pertanyaan yang menarik menurut gue ya. Ditanyakan, satu-satunya reaksi dari hal tersebut dia menanyakan kepada saya, kenapa saya? Kenapa kamu harus atau kenapa Anda harus mengganti saya? Itu ditanyakan oleh Ronaldo. Rangnick menjawab, dengarkan, saya harus mengambil keputusan ini untuk tim. Dan kita kita punya situasi yang sama seperti 5 hari lalu di Villa Park ketika kita sudah unggul 2-0 di 15 menit terakhir. Dan tentu saja kita tidak ingin melakukan ya kesalahan yang sama. Saya memutuskan untuk mengganti menjadi 5 back dengan Harry Maguire dan membawa Marcus Rashford ya, yang merupakan salah seorang winger yang cukup cepat di sisi kanan, dan saya pikir ini keputusan yang sangat bagus. Cristiano tidak senang. Dia adalah pencetak gol. Dia adalah seorang pencetak gol, ya, artinya selalu ingin mencetak gol. Dia selalu ingin supaya bisa bermain dan mencetak gol. Tapi yang lebih penting adalah bagi kita bagaimana kita bisa compact. Kita bisa punya banyak kaki-kaki, artinya ya kaki-kaki yang bisa bermain ya, dan membawa atau memiliki pertahanan yang cukup kuat. Ketika kita mencetak gol yang ketiga, saya mengatakan ini ke dia. Saya sangat mengerti dia ingin mencetak gol, jadi setelah gol ketiga ini, Rangnick mengatakan hal ini ke Cristiano Ronaldo ya. Saya mengerti kamu ingin bermain, tapi di beberapa tahun mendatang ketika kamu menjadi pelatih kepala, kamu akan melakukan keputusan yang sama. Kurang lebih demikian, ini yang dikatakan oleh Ronaldo ke Ralf Rangnick, dan apa yang dikatakan balik oleh Ralf Rangnick ke Ronaldo. Jadi memang benar ya, kalau Rangnick ini kan enaknya dia kalau wawancara dia apa yang ada dikatakan, dia ini Jerman banget ya, nggak pakai lurus-lurus aja lah kalau berbicara. Jadi apa yang ditanyakan itu yang dijawab, dan menurut Rangnick ya memang benar dia tidak happy, dia tidak senang Cristiano Ronaldo, dan dia menanyakan ya alasan kenapa dia diganti. Dan kalau menurut gua ya keputusan Rangnick tepat, paling tidak terlihat dari 2 hal. Nomor 1, kita bisa mengamankan 3 poin, artinya kita tidak mengulangi kesalahan di Villa Park. Nomor 2, setelah pergantian memang betul kita kebobolan ya, itu cerobohnya lini belakang sih kalau gue pikir, tapi di sisi lain kita juga berhasil mencetak gol ke-3. Ya mudah-mudahan ini hanya reaksi kecil saja, karena gue percaya Cristiano Ronaldo seorang profesional ya. Tidak mungkin hal demikian ini akan dibesar-besarkan oleh pemain yang kalau dibilang adalah seorang top profesional ke laga-laga selanjutnya. Gue pikir sih dia, again ya, seperti yang banyak dikatakan oleh media, kalau dia seorang profesional, super profesional bahkan. Jadi menurut gue ya
selesai di apa namanya di pertandingan kemarin aja dan fokus lagi untuk pertandingan selanjutnya yang menurut gue cukup penting menghadapi West Ham. Oke, ngobrol ringannya demikian. Kalau ada saran, kritikan atau yang lain-lain bisa drop di kolom komen seperti biasa. Gua mau lanjut kerja lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.